karena itu tadi cerita ngobrol NBA, yang mana itu kayaknya yang ini bukan sih Bang, yang pertama kali Bang Iril bikin bukan sih Bang? Apa tuh? Kalau yang ngobrol NBA yang buat komunitas basket ini? Iya. Dan kalau masalah ini kan dari ngobrol NBA ke Authentics ID ya, itu transisinya gimana tuh Bang waktu itu Bang? Bisa diceritain gak nih? Gue ngobrol NBA, gue lupa ya. Dit, lu mungkin ingat ya, Dit, kalau nggak salah tahun 2010, 2011 mungkin itu di Twitter ngobrol NBA. Gue lupa tepatnya tahunnya berapa. Itu gue masih bekerja Mei 2011 Bang. Kalau boleh dipotong, ya. Mei 2011 joinnya. Itu gue masih bekerja di perusahaan keluarga, dan gue walaupun perusahaannya itu jalannya bagus banget, tapi gue merasa gue nggak enjoy dengan apa yang gue jalanin gitu. Itu bukan passion gue. Akhirnya gue ngobrol ke teman gue bilang gue tuh sukanya sama NBA gitu, dan gue lihat di Indonesia tuh nggak ada yang ngomongin NBA. Terus ya temen gue bilang, ya udah nggak ada yang ngomongin, mungkin emang karena nggak ada yang suka gitu ya, lu nggak usah ngomongin, ngapain lu ngomongin, tuh nggak ada yang dengar kan? Ya itulah mulailah ngobrol NBA dengan kenekatan gue, dan sama sekali gue lupa followersnya berapa, belasan ribu kalau nggak salah. Itu sama sekali gue tidak pernah meminta pertolongan dari orang lain untuk mempromosikan account itu. Gue tidak pernah mengendorse siapapun. Dan gue tidak pernah membeli followers. Mungkin Twitter mungkin nggak bisa beli followers kali ya, gue nggak tahu deh. Tapi pokoknya benar-benar account itu tumbuh secara organik. Mungkin dari retweet ke sana benar-benar begitu. Itu tumbuh sendirinya, benar-benar nggak gue push, nggak gue apa-apain. Dia gede sendiri waktu itu. Nah, waktu itu dapat penawaran dari salah satu teman yang buka lapangan basket di Hoops Arena waktu itu di Kemang, di Laco Devin, di tempatnya. Oh iya, gue tahu itu Bang, nonton All Star dulu, All Star, tokonya juga. Nah jadi teman gue bilang, kita buka toko basket aja yuk gitu. Ya udah, akhirnya gue mengiyakan karena gue mungkin ada channel juga untuk import barang dari Amerika. Gue tahu barang-barang apa yang kira-kira bisa menjual di sini. Akhirnya ya udah, temen gue dan gue memutuskan untuk bikin Authentics pada waktu itu 2013 gitu. Ya udah 2013 kita jalan, mungkin lu tahu kan Dit, si Hoops Arena itu nggak bertahan lama kan, di situ paling cuma 2 tahunan. Kayaknya nggak nyampe setahun ya Bang ya? Ya setahun, 2 tahun lah, karena memang si Codevinnya juga agak nggak benar, intinya sewanya dimahalin untuk mengusir mereka secara halus lah gitu. Itu gue nggak tahu habis itu Bang, soalnya sorry motong, seingat gue dulu gue pernah main di Hoops itu Bang. Waktu itu ada Satria Muda pernah bikin fans itulah, ngumpul fans itu, main di situ pertama kali. Itu gue nggak pernah main lagi. Terus tau ya, kayak mungkin Bang Iril bilang lapangannya sepi, tokonya juga pal. Itu gue kenal merchandise original tuh dari situ Bang, kayak wah ini bagus banget merchandise NBA-nya. Terus ternyata ya somehow ya akhirnya pas gue lihat ke atas ya udah nggak ada. Sayang banget. Dulu gue nonton All Star di situ Bang, setiap ada All Star ada nobar tuh, kayak sometimes wishing ketemu lah sama Bang Iril. Selalu ada nobar kan di sana setiap All Star kan. Iya. Udah awalnya sebenarnya dari situ nama Authentics. Waktu itu gue dan teman gue yang bikin, kita pikirin namanya apa. Tadinya mau Authentic, cuma kalau Authentic udah ada yang pakai atau gimana gue lupa. Akhirnya kita tambahin S di belakangnya jadi Authentics gitu. Terus kita jalan toko, dan di 2013 partner gue bilang, kita main Instagram yuk. Gue bilang udah, lu kalau mau main Instagram lu aja yang bikin Instagramnya, gue nggak ikut campur. Gue nggak ngerti main Instagram dan gue mau fokus di Twitter aja gitu. Gue masih enjoy main Twitter gitu loh. Dan gue merasa promosi lewat Twitter itu udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup banget, dan kenapa sekarang harus lu tambahin kerjaan gue di platform lain gitu loh. Gue nggak mau. Gue nggak mau main Instagram. Gue bilang kalau lu mau bikin Instagramnya Authentic silahkan bikin aja. Semua foto-foto barangnya lo yang upload, itu account mau lo apain terserah, lo atur aja pokoknya. Gue nggak bisa main di 2 platform. Gue mau fokus aja di Twitter.
akhirnya partner gue itu bikin. Nah, partner gue ini sekarang sudah nggak sama gue sejak 2017 karena dia memutuskan untuk ada di bisnis lain. Jadi Authentics benar-benar sekarang 100% ownership-nya sudah di gue. Tapi di awal itu kita jalan berdua, dan partner gue inilah yang bikin Instagramnya Authentics ID waktu itu. Dia yang ngurusin selama beberapa bulan. Terus dia kasih lihat, gue meeting sama dia, gue tanya gimana tuh Instagram, emang ada yang follow? Dia bilang ini, dia kasih lihat nih followersnya udah 1.000 gitu. Gue bilang, gimana caranya itu followers udah 1.000 gitu? Padahal dia benar-benar nggak ngepost sesuatu yang berhubungan sama NBA dalam artian edukasi atau konten NBA. Dia benar-benar cuma jualan, posting barang, kita jual ini, udah that's it. Benar-benar account Instagram yang fokus buat jualan gitu. Ya udah, memang gue akui pertumbuhannya sangat cepat di Instagram. Itu pun seperti cerita gue tadi di Twitter, kita nggak pernah mengendorse siapapun, tidak pernah beriklan, tidak pernah beli followers dan lain-lain. Itu tumbuh secara organik. Gue juga kalau ditanya gimana caranya bisa segede ini, gue juga jujur nggak tahu jawabannya apa. Karena gue benar-benar tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun untuk mempunyai pertumbuhan segede ini. Gue juga nggak tahu caranya gimana. Walaupun gue tahu triknya ya, trik tanpa harus mengeluarkan uang gitu loh. Gue tahu. Ya, mau nggak mau lo main Instagram sudah bertahun-tahun, paling nggak lo tahu lah triknya. Konten apa yang bakal engagementnya tinggi, apa yang enggak, jam berapa lo harus post, hashtagnya apa. Itu semua lo pelajarin dengan praktek gitu. Jadi habis itu di tahun 2017 akhirnya gue jalan sendiri. Toko tetap jalan walaupun lokasinya pindah. Sekarang kita punya 2 lokasi, dan di samping itu gue merasa bahwa disitulah gue udah mulai merasa jenuh dengan Twitter ya. Gue udah mulai merasa jenuh dengan Twitter karena fenomena Instagram waktu itu tumbuhnya juga luar biasa. Semua switch ke Instagram, walaupun sebelum ke Instagram itu ada pet dulu. Kita main di pet dulu. And then pet juga nggak bertahan terlalu lama. Dari Twitter ke pet, habis itu baru ke Instagram, Benar. Jadi gue nggak merasakan kenikmatan bermain di Twitter lagi pada waktu itu. Semua hype-nya sudah ke Instagram. Akhirnya gue bilang sama partner gue, kalau memang lo mau fokus di bisnis yang lain silahkan. Intinya gue buy out dia. Gue bilang Authentics 100% gue yang urus. Nah dari sejak itu, karena udah 100% gue yang pegang, gue merasa bahwa ini nggak benar ini kalau gue cuma jualan doang gitu. Walaupun duitnya enak ya, tapi kalau jualan doang nggak benar ini. Account sayang banget kalau cuma dijadiin account jualan doang gitu. Karena walaupun followersnya banyak, ketika gue ngepost barang jualan mungkin likes-nya cuma 100, cuma 200. Lo ngapain punya followers 30.000, kok nggak salah waktu itu 30.000, tapi yang likes cuma 90, 100, ngapain gitu. Bukan fungsinya Instagram yang benar tuh, bukan begitu. Akhirnya gue bilang ya udah deh, gue coba mix antara konten jualan sama konten yang sifatnya edukasi. Paling nggak tiap hari gue harus ada konten NBA-nya gitu loh. Ya udah, dari situlah mulai followersnya numbuh, karena benar-benar account itu nggak cuma fokus di jualan. Habis itu sampai masa transisinya adalah gue pisahkan antara account jualan dan account Authentics sebagai media buat gue bikin konten-konten tentang NBA gitu loh. Ya makanya ini kan beneran kayaknya mungkin dari Bang Iril sendiri gitu. Mungkin Bang Iril nggak tahu juga gitu kan. Yang menginspirasi banyak akun yang lain mungkin selain NBA Info itu ada Authentics ID itu sendiri gitu. Yang mana kan kalau misal berita ya kita lihat NBA Info gitu kan. Tapi kalau Authentics ini kan yang beneran konten yang isinya edukasi gitu. Beneran menambah wawasan, terus juga terlepas dari nambah wawasan itu juga tetap original dari opininya Bang Iril sendiri gitu kan. Ya mana kita kan banyak tahu gitu kalau waktu Bang Iril ngebahas Lakers ada aja gitu kan fans-fansnya fans Lakers nih gitu kan. Itu kan fans KSW nih gitu. Gue sering baca-bacain juga gitu kan yang ini yang mana. That's why gue nggak akan pernah mungkin bisa punya admin yang bisa punya akses ke Instagram gue.
Oh, yang apply banyak sekali, tapi memang memang gue tidak memperbolehkan siapapun untuk menyentuh dan punya akses buat ngepost di Instagramnya Authentics, karena begitu sampai ada satu post yang gaya tulisannya beda, hmm, itu gue nggak suka gitu loh. Udah kayak nah, benar-benar gue mendingan gue kerepotan dalam artian mikirin ngedit fotonya, ngedit videonya, sampai mikirin captionnya, semua benar-benar gue yang kerjain sendiri. Mendingan seperti itu, tapi originalitasnya memang orang tahunya ini yang, oh ini gue yang nulis gitu loh. Oke. benar. Dan yang mana apa ya, balik lagi juga kayak di episode Rana gue bilang bahwa komunitas basket di Indonesia itu sendiri kan eh lingkungannya ya boleh bilang itu sehat gitu. Ya 80-90% sehat gitu kan. Ya. Karena apa ya? Karena ya tadi yang kita ngelihat di komennya Authentics gitu kan. Komen-komennya gitu. Apalagi dari Bang Iril yang ngasih insight baru ke mereka gitu kan. Itu komennya bener-bener orang yang pengen tahu dan tertarik gitu loh. Bukan yang kayak asal, ya mungkin ada yang kayak asal komen atau ya sekedar komen aja gitu. Kita juga nggak nyalain mereka, cuma nggak ada yang masuk kategori toxic gitu. Bukan nggak ada, jarang gitu loh. Gue Heeh. gue seneng banget ya Zain, lu notice hal itu. Gue sangat-sangat appreciate lu Oh notice hal iya. itu, karena gue sendiri juga sangat bingung, dan gue sangat menghargai followers gue yang kalau komen tuh benar-benar semua kesannya terpelajar gitu lah. Benar bang. Gue nggak mau menyebut account A, account B, account C, tapi kadang gue suka ngintip account lain gitu yang segmennya juga basket. Gue melihat yang, wah ini gue beruntung banget ya, followers gue kalau komen tuh nggak ada yang cuma asal dua kata tapi nyakitin. Benar-benar semua kalau emang mereka mau kasih pendapat, ya mereka kasih pendapat dengan lengkap, dengan memang based on facts gitu ya, nggak asal nyebut, nggak asal bunyi gitu ya. Jadi gue appreciate banget tadi lo bisa notice hal itu, karena gue menotice hal yang sama juga, nggak tahu Iya gimana iya. itu bukan diatur atau gimana, itu emang ya datang sendirinya kayak begitu followersnya tipenya gitu. Kebetulan emang Iya. Tripit konsep ininya juga niru Bang Iril sebenarnya. Ya ini kita belak-belakan jadinya ya. Jadi emang gue lihat yang pertama kali Tripit masih belum banyak follower itu kan, gimana caranya bangun follower gitu. Apa sih yang disukai gitu kan. Mungkin kalau akun lain ada contohnya, tapi gue pribadi tuh kayak nggak srek gitu kan. Cuma akun Bang Iril doang gitu. Yang mana kayak dalam apa ya, dalam satu visi juga sama yang gue pikirin, bahwa ini tuh akun Instagram tuh juga buat jadi komunitas gitu, buat mereka yang pertama tertarik sama basket, kedua pengen lihat insight baru dari basket gitu kan. Kan kalau lihat highlight, lihat hasil pertandingan kan bisa di akun resmi gitu kan. Kalau enggak juga apa ya, maksudnya masih terlalu abu-abu gitu. Kan kalau misal cuma berita doang atau ya update-update terkini gitu kan Ya. kurang lah bang ya. Cuma kan Authentics itu yang kayak pertama paling cepet gitu. Gue kayak lihat malam-malam gitu kan, tiba-tiba ada thread deadline tuh tiba-tiba udah langsung nih. Wah ini ada Bang Iril ngepost gitu kan. Wah ini gila sih ini. Ini udah ada di thread ke ini pemain A, pemain B gitu. Wah terus Ya, langsung Bang ya, Iril ya. ceritain dampaknya ke pemain A, B, C itu kayak gimana gitu kan. Dan orang juga tetap ngikutin karena emang yang menarik dari Authentics itu sendiri kan ya personalitinya Bang Iril, makanya kan dinamanya kan NBA Storyteller ya Bang Iril ya. Iya. Iya, iya, iya. Pak, Iya. gue kalau gue kadang suka ada aja ya mungkin ini satu dari 100 orang gitu, tapi pasti ada aja komen yang bilang, bro lu mau ngomong Indonesia Indonesia, lu mau ngomong Inggris lu Inggris, jangan lu campur-campur. Iya, Gue nggak ngerti, jangan lu Itu pasti ada campur-campur. bang, udah pasti. Gaya bahasa lu tuh aneh banget, gue tuh nggak ngerti bacanya. Ada aja 1 dari 100 orang mungkin ada yang kayak gitu, nggak nyaman dengan gaya bahasa gue, tapi gue nggak mau merubah gaya gue, emang gaya gue. Gue nggak sekolah jurnalistik, bahasa Indonesia gue jelek banget. Penulisan gue juga nggak mengikuti
yang baku gitu ya atau gimana gue ngerti ya, itu gaya gue ya begitu gitu. Jadi jangan minta gue untuk berubah. Kalau gue berubah menjadi kata-katanya baku dan kesannya jurnalistik banget, itu akunnya sudah ada yang seperti itu gitu. Benar Bang, bener banget. Dan ya intinya kalau misal gak suka mendingan jangan di follow aja gitu kan. Kalau gue sebenarnya orangnya nggak suka gitu nulis kan. Soalnya Zen, gue soalnya orangnya nggak suka nulis sebenarnya Zen. Oh iya. Nggak suka. Jujur gue bukannya gimana, tapi beberapa tawaran untuk gue menjadi penulis artikel NBA itu gue tolak. Pertama karena gue nggak suka nulis. Kedua memang tulisan gue nggak mungkin semua orang bisa nikmatin gitu loh. Kalau nulis di Instagram mungkin ya gaya-gaya Jaksel gitu masih orang bisa terima. Cuma kalau di artikel majalah atau di artikel internet gitu kan aneh nih, orang nih ngetik apa sih nggak jelas gitu loh, titik komanya kemana, ngerti gue bilang gue nggak ke situ gitu, gue bukan penulis. Cuma memang sekarang gue ada salah satu project sama NBA Asia yang memang gue ditugaskan untuk menjadi translator untuk salah satu project mereka yang dikeluarin sama mereka setiap minggu gitu. Oh, NBA Asia ya Bang ya? Ya. Oh ya, siapa tahu mungkin ada lowongan tambahan orang gitu ya. Zen, gimana Bang? Dari tadi ngomongin otentik ya, gue jujur aja gue mau ngasih apresiasi banget ke Tripit ya. Karena gue ngelihat akun Instagramnya Tripit itu benar-benar dikonsepin setiap postnya itu dengan sangat niat. Wah, ya. Terima kasih. Pertama konsepnya keren sekali. Kedua visualnya keren sekali dan niat banget. Desainnya luar biasa. Terlepas dari isi captionnya dan hal-hal detail lainnya, orang pertama kali ngelihat adalah visualnya. Dan visual yang teman-teman bikin tuh semua di Tripit itu memancing orang memang untuk baca captionnya. Gue sangat kayak setiap gue ngelihat visualnya tuh gue bilang gila, gokil ini orang niat banget ngeditnya dan mikirin konsepnya dan lain-lainnya gitu. Jadi gue jujur sangat-sangat mengapresiasi account-account di Instagram yang membuat konten itu benar-benar dikonsepin dan diniatin. Sumpah, itu gue sangat-sangat respect. Luar biasa respect, dan gue lebih memilih account-account seperti itu yang mungkin followersnya tidak sebanyak yang account-account lain, tapi benar-benar bikin konten dari hati, niat, dan memang passion untuk ngerjainnya. Wah, luar biasa Tripit, gokil. Waduh, thank you banget ya. Waduh, gak enakan banget nih, langsung GR gimana nih kepala saya tuh. Biar makin niat ke depannya. Iya, benar. Wah, ini emang luar biasa, menarik banget sih. Ini gue jadi malu kan ini. Itu jujur loh, dari hati loh. Itu tidak disiapkan skrip. Itu benar-benar gue top. Iya benar. Terima kasih banyak Bang. Nah, dan untuk ini ya, masalah take it personal ini, karena kita tadi ada 2 segmen. Ini untuk segmen yang pertama kita sudahi dulu ya. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Terima kasih.